Teman-teman mau ngebersihin gurita. Jadi kita akan lihat gimana caranya ngebersihkan gurita sampai siap dimasak. Dan aku karena gurita itu licin-licin gimana gitu, alhamdulillahnya Abah mau bantuin aku bersihin. Jadi sekarang ini udah aku rekamin videonya. Yuk kita lihat gimana cara ngebersihin sampai siap dimasak. Kita perlu kenali dulu bagian-bagian tubuhnya biar benar bersihinnya. Nah, yang ini tentakelnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ya, itu tentakelnya. Kemudian yang tengah itu ada benjolan dua, itu mata ya. Jadi kepalanya tuh di tengah kecil. Kemudian yang ngantong ini adalah tubuhnya, badannya. Nah, kalau dibalik maka organ dalamnya tuh kelihatan. Di sini tuh organ-organ kayak jantung, kemudian liver, perutnya itu ada di sini semuanya. Nah, teman-teman, kalau mau diambil ini sebenarnya bisa, tapi kita buang kotorannya. Cuma saja biar lebih mudah ngebersihinnya, ini akan kita ambil aja semua organ dalamnya, kita buang. Jadi kita nggak sertakan organ dalamnya, kita hanya akan mengambil bagian mantelnya saja. Nah, karena ini ternyata tidak mudah ya untuk ditarik, teman-teman bisa lihat ini agak alot gitu kalau ditarik. Ini ada yang bunder-bunder, ini apa ini organ apa, ada yang bundernya ini, teman-teman bisa lihat ya. Tapi ini kelihatan bersih kan sebetulnya, artinya kalau misalnya pun mau dimasak ini silahkan, tapi aku buang aja semuanya. Dan sekarang kita ambil pisau aja supaya ngebersihinnya lebih cepat dan lebih mudah. Nah, udah dipotong aja pakai pisau kayak gini. Terus itu semua isi mantelnya, isi perutnya dibuang aja ya, Pak? Buang aja itu. Wah, itu kan bersih dalamnya. Oke, udah bersih. Terus habis ini coba ini kita lihat tuh kayak ini dibilangnya cangkir-cangkir, sungkup-sungkup nyedotnya itu loh ya. Itu kan selain tangan jadi kayak ada indranya juga di situ gitu. Makanya dibilang dia binatang paling cerdas katanya. Jadi tangan-tangan ini kalau lagi cari makan itu bisa mengerjakan yang lain juga. Ada sensor-sensornya gitu juga ya. Dan ini tuh harus betul-betul bersih dulu ya supaya nanti nggak amis. Udah kelihatan bersih banget ya Pak ya. Iya. Terus habis ini diapain lagi Bah? Itu matanya dibuang, itu keras soalnya. Oh iya. Oh itu ya matanya itu kiri kanan. Iya. Oh bukan gitu. Ada bulat keras. Buletan dua kiri kanan itu dua-duanya dibuang ya. Dibuang aja. Nah ini matanya dua-duanya udah lepas, terus dibuang. Sekarang masih ada yang perlu dibersihin lagi nggak? Itu apa? Giginya apa ya yang di tengah? Oh iya, paruh-paruhnya ya tuh. Kalau kayak cumi itu ada paruh burung, kayak paruh burungnya gitu dari bawah nih ya. Di dalamnya. Nah ini dia yang hitam ini. Keras hitam itu. Ini juga dibuang aja. Oh, gede ya? Iya, kalau cumi kan kecil biasanya, ini gede banget. Ya sesuai dengan badannya lah, segede gitu. Ini juga dibuang, ini nggak mungkin bisa dimakan karena keras banget. Dan teman-teman tahu ternyata inilah bagian yang paling keras pada oktopus. Jadi gurita tuh semuanya lunak kecuali yang tadi itu paruhnya tadi. Oke, langkah selanjutnya teman-teman, ini bisa dilihat ada semacam selaput ya di antara lengan-lengan atau tentakelnya, dan ini akan kita toreh sehingga terpisah satu sama lain. Nanti kita akan buktikan bahwa ini ada pengaruhnya pada hasil dari gurita yang kita siapkan untuk dimasak. Ada 2 gurita yang sedang dibersihkan saat ini, dan kita nanti akan lihat apa bedanya kalau ditoreh dengan tidak ditoreh. Nah teman-teman, untuk membantu lebih mempercepat bisa kesetnya permukaan dari gurita ini, kita lumuri garam. Kemudian ini kita remas-remas sehingga interaksi dengan garam itu membuat lendir-lendir yang ada menjadi luruh ya, sehingga nanti gurita ini menjadi lebih keset lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin dari awal menggunakan garam dulu ya supaya nggak terlalu berlendir gitu, silahkan dari awal sudah diberikan garam.
dan kemudian itu diremas-remas, jadi semua bagian kena garam, karena kita tahu bahwa banyak lekukan-lekukan ya dalam tubuh gurita, juga ada sungkup-sungkup kecilnya itu. Ini kasih aja garam yang agak banyak, nggak apa-apa, atau nanti juga bisa kita cuci lagi. Dengan begini akan lebih cepat membersihkannya. Teman-teman, kita panaskan air, dan ini sesaat sebelum mendidih kita tambahkan garam supaya nanti selain membuat kesat, dia juga bisa menambah cita rasa. Nah, ini udah siap. Ini mantolnya kita pegang, atau tadi bodinya itu ya kita pegang, kemudian di tentakelnya itu dipisah-pisahkan supaya nanti tidak saling menjalin satu sama lain, dan kita celupkan dulu bagian ujungnya banget yang kecil-kecil, kemudian kita angkat. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ketika diangkat dia langsung merungkel-merungkel, tapi terpisah, nggak saling menjalin. Celup lagi, angkat lagi, maka bertambah lagi yang merungkel. Ini terus dilakukan bertahap, jadi semakin besar guritanya, makin panjang tentakelnya, maka pengerjaan ini lebih lama gitu. Kalau misalnya guritanya kecil, tentu saja bisa 1-2 kali itu bisa selesai. Kalau ini bisa sampai 5 kali lebih bahkan. Jadi tetap dicelup, diangkat. Nah, kayak gini, celup lagi, angkat lagi pelan-pelan. Tuh, teman-teman bisa lihat ya. Kelihatan tuh sungkup-sungkupnya sekarang udah semakin jelas kelihatan. Dan nantinya dengan cara seperti ini, maka kita tidak akan sulit ketika mengolah. Kalau misalnya dari awal langsung dicemplungkan gitu aja, nanti saling menjalin tuh tentakel-tentakelnya itu. Tapi kalau begini, masing-masing terpisah, dan ini secara tampilan lebih estetis dibanding kalau kita sekaligus. Nah, teman-teman, ini kan berangsur-angsur ya, semakin ke atas, dan ini nanti semakin dekat dengan tubuhnya, dengan mantelnya. Nah, kalau sudah dicelup-celupkan kayak gini, ini mungkin dari awal nyelup sampai siap dicelupkan semua butuh waktu sekitar 5 menitan gitu ya. Jadi boleh pelan-pelan aja masukinnya, celup-celup kayak gitu. Dan teman-teman lihat nih, ketika sudah sampai pada bagian torehan, maka air panas ini langsung memisahkan bagian-bagian yang ditoreh tadi. Kalau sudah seperti ini, sudah semakin dekat ke atas, ini sudah siap untuk dicelupkan secara keseluruhan. Sebelum seluruhnya dicelupkan, diangkat dulu, pastikan bahwa semua bagian itu sudah terkena air panas, sudah mulai mengeras, dan yang tersisa adalah hanya bagian mantelnya saja. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita bisa lepaskan mantelnya dan dimasukkan ke dalam air. Nah, teman-teman, ini kan masih belum mendidih ya. Ini akan kita tunggu sampai mendidih, dan ini makin lama maka bentuknya semakin jelas, dia semakin mengeras, semakin kelihatan muntir-muntir. Kita biarkan sekitar 10 menitan dalam kondisi mendidih, dan itu sudah bisa siap untuk dimasak. Teman-teman, ini dia hasilnya dari gurita yang kita toreh pada selaputnya. Nah, sekarang kita akan perlakukan gurita yang kedua, sama persis dengan tadi, bedanya yang ini selaputnya tidak ditoreh. Kita akan mulai, tahapannya persis dengan yang tadi. Proses pemanasan sementaranya sudah selesai, dan sekarang kita akan sandingkan dengan gurita yang tadi ditoreh. Jadi yang ini juga kita angkat dan kita simpan bersama.
Nah teman-teman, ini dia hasilnya yang tidak ditoreh, itu lebih melungker. Memang bentuknya utuh ya, tapi dia lebih mengumpul gitu ke tengah, sehingga kalau mau dimasak utuh semacam kayak misalnya mau dipanggang dalam bentuk yang utuh, maka ini mematangkannya lebih sulit dibanding kalau kita sudah kasih torehan-torehan di tengah. Jadi dia lebih mekar gitu hasilnya, padahal ini ukurannya nggak terlalu beda. Nah teman-teman, sampai tahap ini gurita siap untuk dimasak dengan berbagai macam olahan. Jadi pada tahap ini sudah mulai bisa dimakan ya, kenyal, tapi ini belum empuk jadi kenyal. Nah kalau misalnya kita menginginkannya lebih empuk, maka ini biasanya direbus antara 1 sampai 2 jam. Jika teman-teman ingin lebih cepat empuknya, maka boleh menggunakan panci tekan atau presto, tapi jangan lama-lama karena bisa overcook. Lakukan presto hanya sekitar 10 sampai 15 menit saja, maka ini sudah empuk.